Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Yuris. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke kawan, gesek. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi ke kalian masalah mesin itu berhenti posisi ngejamnya itu di pemanas. Nah, coba kalian perhatikan di gambar yang ini kawannya. Nah, coba kalian perhatikan itu posisi ujung kertas yang arah ke kleper. Oke, nah di sini saya mencoba membaca komentar-komentar dari teman-teman yang lain yang di komunitas. Nah, pertama ada yang ngomong cek lever fixing dan ARM-nya, nggak tahulah apa itu yang dia maksud. Kemungkinan udah pecah dengan cek bersihkan juga one way gear roll innernya. Jadi karet innernya itu karet yang 4. Yang sempat kemarin saya sedikit bahas singgung masalah karet setelah upper lower yang 4 itu biasanya ya. Nah, atau saya kasih selesaikan dulu komentar-komentar dari teman-teman, baru sedikit saya juga akan berfatwa di sini. Bukan berfirman ya, kalau berfirman itu hanya Tuhan yang bisa berfirman. Bukan juga bersabda karena cuma Nabi yang bisa bersabda. Tapi kita berfatwa. Berfatwa juga hanya hanya ulama-ulama yang bisa berfatwa. Tapi saya sekarang di sini akan berpendapat. Sebentar tapi. Nah, ada yang bilang coba ganti karet inverternya. Nah, itu yang dimaksud adalah karet yang 4 itu. Ada yang ngomong karet yang inverter atau karet yang sebelum pemanas kah? Saya juga kurang tahu bang, bahasanya terlalu tinggi. Ya. Karena kita sekolah ini rendah. Nah, kemudian ada juga orang bilang itu coba cek timing belnya, timing belnya atau konveyornya mutar nggak kalau pemanas diputar. Oke, nah saya lihat dulu lagi komentar yang lain. Oh, cuma itu ya komentarnya. Oke. Kalau saya perhatikan di gambar ini kawan, ini pendapat saya ya. Mungkin juga teman-teman kita di sini sharing, berbagi, bukan adu kepintaran, karena tidak ada yang pintar ya. Karena saya pribadi sampai saat ini masih proses belajar juga kawan ya. Nah, yang dimaksud itu, sini saya mau jelaskan dulu. Yang dimaksud yang pertama, yang komentar pertama masalah pleper. Kalau masalah pleper itu oke, masuk akal juga, masuk. Cuma memang tentunya teman-teman itu harus kita mengecek plepernya. Pleper yang ada di gambar itu ya, pleper unit 1. Bahkan yang pernah saya bahas itu. Nah, itu biasanya kalau dia sudah bengkok ya, sudah bengkok, retak atau pecah, itu akan menyebabkan paper jamnya seperti yang digambar ini kawannya. Atau jenis pelatoknya. Seperti yang sudah saya jelaskan juga, pelatoknya itu kalau sudah longgar itu akan menyebabkan paper jam juga. Oke. Nah, kalau kembali ada yang bilang itu karet innernya, inner apakah dia bilang tadi itu bro? Nah sudah. Roll. Gerol. Nah, kalau ada yang bilang jenis karetnya itu karet 4 setelah upper lower itu bermasalah, dia maksud adalah one way nya, itu cukup mudah cara mengetahuinya atau cara mengeceknya. Kalian putar saja, kalian putar arah ke, kalau dia lus ke depan sama ke belakang sama, tidak ada macam beban yang kalian rasa pada saat kalian tekan, itu baru bisa dipastikan. Ketika ke bagian belakang los, ke depan juga los, berarti yang bermasalah memang one way
yang di belakang motor fixing itu ya. Nah itu one way nya, baru one way nya. Kalau dia seumpama kalian dorong ke belakang itu keras, kayak ada beban, berarti aman kawannya, aman. Nah kalau dibilang, ada yang bilang mengatakan di sini itu ada cleaning blade, ada timing belt yang dapat arah ke karet apa itu kah? Itu timing belt yang dapat juga yang mutar karet setelah pemanas, sebelum pemanas ya. Ada 3, ada yang besar, lebar 1 di tengah, dan yang kecil itu di kiri kanan. Itu teman-teman periksa. Kalau dia pada saat kalian putar pemanasnya, motornya itu tidak berputar, oke? Kalau dia tidak berputar, itu otomatis bisa timing beltnya rusak, putus, atau gear lawan yang dapat ke upper itu pecah kawannya. Nah, itu bisa kalian cek. Nah, clear di situ. Nah, di sini kita mencoba lagi, coba kita lihat jenis gambar yang ini, Bang. Kalian perhatikan itu yang dilingkari. Aman. Aman apa? Bapak teknisi jangan diganggu. Oke, kalau kalian sudah memperhatikan hasilnya seperti apa, yang dimaksud di situ adalah yang dilingkari itu adalah ada kotoran kecil halus, ya, kotoran, jancuk, kotorannya. Nah itu ada kotoran. Kalau saya memprediksikan jenis kotoran yang dimaksud ini sebetulnya kerusakannya itu mengarah ke bagian cleaning blade kawan ya. Jadi cleaning blade-nya itu sudah artinya sudah nggak ngepres baik lah, pastinya di bagian drum otomatis terjadi kebocoran. Jadi di drumnya itu nempel kotoran limbahnya, sehingga pada saat motokopi itu nempel di bagian jadi background gitu, jadi background di kertas ya, jadi kotor. Itu pertama. Yang menyebabkan muncul kotoran seperti ini, kemungkinan juga bisa saja limbah drum itu banyak yang menggumpal atau sudah membatu di bagian rangkaian drumnya ya, unit drum itu. Otomatis lama kelamaan, karena drum itu dekat sekali dengan bagian pemanas ya, jadi hawa panasnya akan masuk di bagian drum. Jadi ketika cleaning blade itu kena hawa panas, itu mungkin akan sedikit lebih lentur lagi ya, jadi agak lembek kawannya. Jadi kalau terlalu lembek itu barang-barang kawan tidak bagus juga ya, tidak maksimal cara kerjanya kawannya. Maksudnya cleaning blade-nya. Oke. Kalian harus bongkar kawan, nggak perlu mengganti yang lain. Kalau saya curiga ini cleaning blade, kalau seperti ini backgroundnya, yang seperti di gambar. Oke, silahkan teman-teman juga perhatikan ketika teman-teman mengalami masalah seperti yang digambar-gambar, 2 gambar ini ya. Supaya saya nggak terlalu panjang bacot, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Bagi ke teman-teman, nanti kita bakalan cari masalah-masalah lain. Apa? Mau beli chip? Buat apa? Oke kawan, saya di sini bersama kawan-kawan ini. Oh, jadi sedikit agak ribut kan? Ini. Situ kau beli chip. Hah? Di situ kau beli chip.